lagi karena Kau Allah kami. Amin. Jesus. Sama umat memuji Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, merawat setiap
dan benar. Yes, amin. Tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Hidupku untuk menyenangkanmu. Penuh sukacita.
merasakan hadirat, kami merasakan kehadiran di tengah kami. Kami menyembah, memberi yang terbaik buat Tuhan. Dengan segenap hati kami bersyukur. Dengan seluruh jiwa kami memberi yang terbaik dari persembahan pujian. Kami siap ditaburi dengan firman Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan
permata hatiku, ternyata dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan dengan segenap hati, Yesus, permata Yesus, Engkaulah permata hatiku. Oh, amin, amin, amin. Dunia tak dapat menggantikanmu. Amin, haleluya. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan bersama-sama, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat, di tengah-tengah kami umat-Mu. Kami merasakan Engkau bersama dengan kami, dan Kau melawat kami Tuhan hari ini. Kami nikmati hadirat-Mu, mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari yang kedua kita tidak seperti biasanya beribadah di dalam gereja Tuhan, karena sebagai umat Tuhan, warga negara yang baik, maka kita sepatut mentaati apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, baik dari pusat bahkan pemerintah yang ada di daerah ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang selalu Engkau sediakan baik bagi kami. Dalam keadaan apapun Engkau memberikan perintah kepada kami, beritakanlah firman itu baik atau tidak baik waktunya. Dalam situasi keadaan yang kami sedang hadapi ini ya Tuhan, kami percaya ketika firman ini diberitakan akan memberikan kekuatan yang baru, akan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap orang yang mendengar firman-Mu. Aku berdoa Roh Kudus akan terus menolong kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi, karena kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah terlambat atas kehidupan kami anak-anak Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak kita mendengar firman Tuhan berbicara tentang sikap yang benar sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Situasi boleh berubah,
keadaan boleh berubah, tetapi sikap hati yang benar di dalam Tuhan itu yang tidak boleh berubah dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Saat sekarang ini ada banyak tatanan berubah oleh karena keadaan, oleh karena virus yang sedang menyebar. Keadaan-keadaan itu berubah semua. Dari cara kita bersalaman yang biasanya kita lakukan secara rutinitas, sekarang berubah menjadi salam sehat. Kita tidak bisa lagi kontak fisik. Tetapi itu boleh berubah karena semuanya itu baik. Tetapi satu hal yang tidak boleh berubah adalah sikap hati kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan datang buat kita pada saat hari ini. Kita akan melihat dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika pasal yang pertama. Kita akan membaca firman Tuhan ini 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita akan membaca firman Tuhan ini sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Perikop firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 perkara yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika pada saat surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Hal yang pertama, mereka sedang berhadapan dengan ajaran bidat yang mengatakan bahwa Yesus segera datang. Hari terakhir itu akan datang, sehingga banyak orang-orang ada dalam kekacauan akibat informasi, akibat berita yang mereka dengar. Ini menjadi suatu persoalan, sehingga orang hidup dalam kebingungan akibat informasi yang mereka terima. Yang kedua, sidang jemaat Tuhan yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan di Tesalonika, mereka sepertinya tidak lagi memperhatikan tentang tubuh ini, karena mereka menganggap bahwa tubuh ini telah sempurna, sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan tubuh ini. Sehingga ada di antara mereka yang bermalas-malasan, tidak mau lagi bekerja, karena mereka berpikir bahwa hari itu akan datang. Ini menjadi permasalahan yang dilihat oleh Rasul Paulus. Dan yang ketiga, kita melihat Alkitab mencatat bahwa jemaat Tuhan sedang ada dalam penderitaan. Bagaimana dengan kontekstualisasi yang sedang kita hadapi sekarang ini? Kita melihat bahwa secara keseluruhan dunia ini, bahkan bangsa kita,
sedang menghadapi persoalan yang begitu berat. Informasi yang diterima saat ini tentang keadaan-keadaan ini adalah informasi yang bisa membuat orang takut, khawatir. Bahkan banyak hal yang terjadi yang kita lihat. Tetapi hari ini mari kita melihat bahwa ada keteladanan yang penting dari kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika ketika mereka berhadapan kepada tiga hal ini. Yang pertama tadi ketika mereka berhadapan kepada pengajaran bidat. Informasi yang diterima membuat orang kacau, membuat orang bingung dengan keadaan yang ada. Yang kedua tadi saya katakan bahwa kondisi yang mereka terima ada orang yang tidak lagi memperhatikan tubuhnya. Kita bersyukur hari ini, saat sekarang ini mengapa pemerintah memberikan himbauan kepada kita. Karena pemerintah ingin kita juga memperhatikan tidak ada tubuh jasmani kita yang kebal terhadap apapun. Sekalipun kita orang beriman, sekalipun kita ini adalah orang yang percaya dan menerima Tuhan, kita akan pasti bisa mengalami sakit. Nah, oleh sebab itu himbauan yang seperti ini juga penting bagi kita untuk kita juga sama pentingnya memperhatikan tubuh ini. Dan yang ketiga tadi adalah penderitaan. Dalam situasi yang seperti ini, hal yang pertama yang kita lihat yang perlu kita teladani adalah sikap yang tidak berubah dari jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Kita melihat di sini dalam ayat yang ketiga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kami wajib selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Dalam situasi yang seperti ini sidang jemaat Tuhan, kita melihat sikap yang benar yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika ketika keadaan-keadaan yang mereka hadapi begitu sulit. Alkitab mencatat iman mereka semakin bertambah di dalam Tuhan. Mereka tidak menjadi lemah dalam iman. Mereka semakin kuat di dalam iman. Ini merupakan hal yang luar biasa. Ini merupakan hal yang penting bagi kehidupan warga atau sidang jemaat Tuhan. Dalam situasi yang begitu sulit, dalam keadaan mereka harus mengalami penderitaan, dalam keadaan mereka menerima berita yang begitu mengacaukan, mereka tetap semakin kuat di dalam iman. Kita telah belajar dari kitab Ibrani apa itu yang dikatakan dengan iman. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mereka kuat di dalam iman. Mereka tidak berubah di dalam iman. Artinya apa? Mereka tidak berubah kepada sesuatu yang mereka harapkan terhadap Tuhan, untuk sesuatu yang mereka harapkan dari Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di tengah situasi yang sulit, jemaat Tuhan, orang-orang percaya tidak boleh kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Amin. Tidak boleh kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di tengah situasi yang begitu sulit yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, mereka tetap memiliki pengharapan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap memiliki pengharapan yang begitu kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak kehilangan pengharapan. Bila kita kehilangan pengharapan, itu pertanda kita mulai sudah kurang percaya kepada Tuhan. Bila kita kehilangan pengharapan, itu pertanda bahwa kita tidak lagi mempercayai Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang lebih dahsyat di dalam seluruh kehidupan kita. Mari di tengah-tengah kehidupan bangsa kita yang sedang mengalami keadaan sulit ini, mari sebagai umat-umat Tuhan kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa masa sukar ini akan berlalu karena ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi kita. Ini hal yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, iman kita tidak boleh berubah. Sikap iman kita, sikap menaruh harap kepada Tuhan itu tidak boleh berubah oleh keadaan apapun yang sedang terjadi.
Ini yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengucap syukur kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ketika mereka diperhadapkan pada 3 kondisi keadaan yang sedang hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Yang lebih-lebih pada saat itu mereka sedang ada dalam penderitaan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka semakin kuat di dalam iman. Artinya mereka tetap kuat di dalam pengharapan, menaruh harap kepada Tuhan. Mereka tetap berdiri di atas dasar kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mereka benar-benar tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tidak dikalahkan oleh keadaan. Mereka tidak dikalahkan oleh situasi. Mereka tidak dilemahkan oleh kondisi-kondisi yang ada pada saat itu. Tetapi iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Dan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak tahu seberapa lama virus ini sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tetapi kita memiliki iman bahwa ini akan berlalu. Kita punya keyakinan iman bahwa dikatakan ini bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat di Tesalonika mereka kuat di dalam iman. Artinya apa yang mereka yakini tentang hebatnya Tuhan, tentang kuasanya Tuhan, itu akan pasti terjadi. Jika hari ini dalam kondisi yang seperti ini kita tetap percaya, meyakini sebagai jemaat Tuhan bahwa situasi ini akan berlalu karena ada Tuhan, maka apa yang kita percayai Tuhan akan melakukan itu bagi bangsa kita, khususnya bagi gereja Tuhan dan kabupaten kita. Kita melihat bagaimana pemazmur Daud. Salah satu contoh yang saya ambil, bagaimana Daud dalam keadaan kehidupannya benar-benar dia ada dalam kesulitan. Dalam Mazmur kalau kita lihat kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama, Mazmur 121. Ini merupakan ayat yang sering kali kita baca, kita dengar. Dikatakan di sana Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang yang kuat di dalam iman ini kita lihat dari kehidupan Daud sendiri. Ketika ia benar-benar ada dalam situasi yang sulit, benar-benar tidak ada lagi pertolongan, tetapi ia memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Ia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini gambaran orang yang memiliki iman yang kuat. Daud tidak berubah sikap imannya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang ia hadapi, di tengah-tengah keadaan di mana benar-benar tidak ada pertolongan, benar-benar tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada Daud pada waktu itu. Tetapi sikap imannya kepada Tuhan tidak berubah. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh tidak datang ke gereja, kita beribadah di rumah, di keluarga kita masing-masing. Apapun situasi yang kita hadapi, pesan Tuhan hari ini, iman kita tidak boleh berubah. Situasi boleh berubah, keadaan selalu berubah. Setiap tahun selalu ada saja situasi itu berubah. 2019 ada keadaan yang sulit, 2020 ada lagi permasalahan yang sedang dihadapi. Tetapi yang Tuhan mau adalah sikap iman itu tidak boleh berubah. Daud memiliki sikap iman yang benar. Ia tidak berubah. Ia tidak berubah di tengah keadaan yang ia hadapi. Dia percaya, ia tetap menaruh harap bahwa pertolongan itu datang.
Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Saya percaya hari-hari ini Tuhan tidak terlelap, tidak tertidur melihat keadaan yang sedang terjadi. Namun Tuhan mau melihat hari ini bagaimana dengan sikap iman kita. Apakah dengan keadaan seperti ini lalu kita mulai kehilangan pengharapan? Saya mengerti bahwa semua memang berubah. Baik dari sisi ekonomi, perekonomian, dari usaha pekerjaan, bahkan anak-anak kita yang ada dalam pendidikan, semuanya. Tetapi yang penting bagi kita tetap kuatkan iman. Ini yang dapat kita lihat dari apa yang menjadi ucapan syukur Rasul Paulus terhadap jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi, ternyata jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika memiliki iman yang kuat. Biarlah kiranya perenungan firman Tuhan ini akan memberikan motivasi dan dorongan yang kuat bagi kita untuk kita tetap mampu bertahan dalam keadaan apapun, untuk kita tetap mau terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Pesan Tuhan hari ini buat Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kita semuanya di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh memiliki sikap iman yang berubah. Kita harus semakin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita akan berdoa semangat bagi bangsa ini. Kita akan berdoa semangat bagi mereka yang ada di garis depan, yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 ini. Kita akan berdoa bagi provinsi, bagi kabupaten kita. Sementara kita bawa hati kita di hadapan Tuhan sambil kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau bertanya, masih adakah iman di bumi ini? Mari kita lihat kembali kepada hidup kita. Apakah dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi ini, iman kita tetap kuat dalam Tuhan? Kita masih menaruh harap kepada Tuhan. Kita masih yakin bahwa sesuatu yang kita lihat itu pasti akan datang, dan Tuhan melakukannya. Jangan takut, jangan khawatir sidang jemaat Tuhan. Yang Tuhan mau hari ini, mari kuatkan iman kita. Sementara kita masih ada di rumah, mari kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam satu Tuhan
menyadari betapa kami perlu Engkau hari ini. Kami menyadari betapa kami terbatas. Hanya belas kasihan dan kuasa-Mu saja yang sanggup Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Bangsa kami memerlukan kuasa dan lawatan-Mu Tuhan. Bangsa kami memerlukan belas kasihan-Mu Bapa. Bangsa kami merindukan mujizat-Mu terjadi. Kami datang Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong bangsa kami. Sebab hanya di dalam kuasa nama-Mu Tuhan apapun sakit penyakit, apapun wabah, siapa Engkau sanggup Tuhan menghentikannya. Kami perlu kuasa-Mu Bapa atas bangsa ini. Mari Tuhan Engkau jauhkan bangsa kami dari wabah ini Bapa. Mari Tuhan kami rindu Engkau akan hentikan semuanya di dalam kuasa nama-Mu. Pertolongan kami datangnya dari Engkau saja Tuhan atas bangsa. Oh haleluya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berhembus atas negeri ini, atas bangsa ini Tuhan. Menyucikan dan menguduskan bangsa ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atasnya Tuhan, sehingga bangsa ini benar-benar dipulihkan oleh kuasa. Kami patah hancurkan setiap kuasa virus ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merawat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Tuhan. Terus pakai dia Tuhan di dalam mengambil setiap kebijakan atas bangsa ini. Hikmat daripada Allah bekerja dalam kehidupannya, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil ada dalam tuntunan hikmat daripada Allah sendiri atas hidupnya. Beri kesehatan kekuatan buat setiap aparatur pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa-desa Tuhan. Karena sesungguhnya mereka bertanggung jawab atas keselamatan jiwa bangsa ini. Kami berdoa buat masyarakat Indonesia ini Tuhan. Beri hati yang mematuhi setiap himbauan, setiap hal yang dalam menjadi ketetapan dan kebijakan pemerintah, agar setiap masyarakat yang ada di dalam bangsa ini, mereka benar-benar menjadi orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri, mengasihi sesama manusia. Beri kesadaran itu ada dalam seluruh kehidupan masyarakat ini, sehingga kami sebagai warga masyarakat yang baik, kami benar-benar menjadi mitra dan rekan kerja dari pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus ini. Melalui ketaatan dan kedisiplinan kami, Roh Kudus akan terus menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya semua akan berlalu karena kuasa-Mu ada atas bangsa ini. Semua ini akan berlalu karena kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami percaya semua ini akan berlalu karena begitu besar kasih-Mu atas bangsa ini. Kami berdoa untuk mereka yang ada di garis depan, dokter dan para tenaga medis. Tuhan Engkau memberkati mereka dalam segala jerih lelah mereka. Tuhan memperhitungkan
Tuhan. Beri mereka perlindungan yang datang daripadamu Tuhan. Beri mereka kemampuan untuk mereka menangani setiap pasien yang sedang mengalami sakit oleh karena virus ini. Roh Kudus, bela mereka, bela mereka. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami sakit oleh karena COVID-19 ini, kami doakan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka. Kami cabut setiap rasa ketakutan. Kami cabut dalam nama Yesus setiap kekhawatiran. Sebab ketakutan dan kekhawatiran membuat imun tubuh mereka akan semakin berkurang. Karena Kau mengajar kepada kami hati yang gembira adalah obat. Kami berdoa biarlah mereka tetap memiliki sukacita. Mereka tetap percaya bahwa mereka akan menjadi baik-baik karena ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan buat mereka. Dalam nama Yesus kami doakan mereka yang ada dalam keadaan sakit pulih, sembuh dalam nama Yesus. Setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, setiap penanganan para medis, kami doakan dalam nama Yesus semua menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk memulihkan bangsa, untuk memberikan kesembuhan atas masyarakat yang ada dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat semuanya. Baritu Timur ini kami bawa dalam nama Yesus. Kasih kabupaten kami Tuhan. Lindungi kabupaten ini. Kau berkati pemerintah yang ada dalam segala upaya tindakan-tindakan konkret yang mereka lakukan demi keselamatan masyarakat yang ada di Baritu Timur. Kami tetap doakan masyarakat yang ada di Kabupaten Baritu Timur kiranya tetap memiliki kesadaran dan ketaatan di dalam mentaati setiap himbauan yang telah disampaikan oleh pemimpin kami yang ada di kabupaten ini. Satukan hati kami untuk kami sehati menghentikan penyebaran virus ini dalam nama Yesus dengan tindakan-tindakan kami yang nyata. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku berdoa buat setiap sidang jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Bahkan siapapun yang telah mendengar firman, jika hari ini mereka lemah dalam iman, mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam kekhawatiran, mereka boleh ingat kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa dalam keadaan sulit jemaat ini tetap kuat dalam iman. Pengharapan mereka dalam Tuhan tidak pernah berubah. Keyakinan mereka tentang sesuatu yang datang dari Tuhan itu pasti terjadi. Biarlah itu boleh menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas kehidupan sidang jemaat-Mu Bapa. Dan hari ini Engkau jumpai itu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka akan mengisi hari-hari mereka sepanjang hari-hari ke depan ini. Mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir, namun mereka juga tetap harus memperhatikan hal-hal yang telah dihimbaukan oleh pemerintah kepada setiap sidang jemaat, sehingga mereka pun terhindar dari segala musibah dan segala hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Hari ini sidang jemaat, mereka juga akan mengumpulkan persembahan di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Engkau Allah yang sanggup mencukupkan segala keperluan hidup mereka, karena sesungguhnya sumber segala berkat itu ada dari Tuhan. Berkatilah usaha dan pekerjaan sidang jemaat, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah hubungan suami dan istri, agar semakin hari semakin kuat, semakin harmonis. Berkati hubungan anak-anak terhadap orang tua, agar setiap kehidupan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Berkatilah pendidikan mereka, berkatilah masa depan mereka, pekerjaan mereka. Kami doakan dalam nama Yesus. Engkau baik, Engkau ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat waktu, buat kesempatan yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami alaskan doa ini sepenuhnya di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan datang kepada Tuhan kita, naikkan pujian sebelum kita masuk dalam doa dan berkat. Doa Yabes. Berdiri. Arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Marilah kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita akan terima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menerima kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus yang akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dengan kita sama-sama naikkan pujian Bapa, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, kalau tidak ada perubahan maka minggu depan kita akan kembali beribadah di gereja ini, tetapi kita sambil mengikuti perkembangan dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat hingga yang ada di daerah kita. Kita akan terus berkomunikasi melalui WA yang ada di grup gereja sidang jemaat Tuhan. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Salam.